Sebenarnya ada kegiatan bukan renangnya sih, tapi adalah bagaimana kita mencari kegiatan supaya dia tuh energinya habis gitu. Keluar kan dia hiperaktif. Kalau renang gimana? Energinya kalau Ya berlebihan tuh gimana? bisa di rumah ya bisa crowded ya, larian sana Oh sini. gitu. Terus mungkin kalau nggak ada kegiatan yang kita alihkan dia bisa ngamuk-ngamuk, nggak jelas gitu loh. Jadi ngamuk-ngamuk nggak jelas lah gitu. Terus mungkin juga kalau mungkin pernah dengar misalnya anak ABK tuh suka menyerang gitu ya, itu salah satunya mungkin karena memang dia nggak punya kegiatan ya jadinya jahil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaroni Channel. Siang ini saya mengundang Ibu Khairunisa Rahmat, seorang ibu yang punya anak gadis ya, umurnya sudah 22 tahun, 21 tahun ya, gadis, yang disebut anak berkebutuhan khusus ABK. Nah, ini Bu Nisa sebagai ibu tentu saja pada awalnya shock, why me? Kenapa mesti saya yang punya anak seperti ini gitu. Nah, kita akan mewawancarai ya seputar kehidupannya dan pengalamannya punya anak ABK. Tentu saja dia lama-lama juga menyadari bahwa ini takdir yang sudah tidak bisa ditolak. Tapi toh kita tidak boleh menyerah dengan takdir. Maka kemudian dia belajar, mencari pengetahuan, ya kan, ngobrol dengan komunitas yang punya pengalaman serupa. Nah, siang ini Bu Nisa akan cerita kepada Jajang Jaroni Channel ya seputar pengalamannya tentang mengurus dan mendidik dan membesarkan seorang anak ABK. Selamat siang Bu Nisa. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Nisa, Anda kapan menyadari bahwa anak Anda itu ABK? Ketika usia 2 tahun ya kan anak-anak kalau usia 2 tahun tuh sudah mulai bicara ya. Bicara dengan 1-2 kalimat yang jelas. Nah, dia tuh belum bicara gitu ketika itu, tapi sangat aktif. Aktif ya? Aktif banget gitu. Jadi Sangat aktif. sangat aktif. Untuk ukuran anak perempuan itu udah over ya aktifnya ya gitu. Jadi sama laki-laki pun udah hampir melebihi gitu. Jadi tapi kita tidak melihat itu suatu yang beda gitu karena mungkin kita ilmunya juga belum ada waktu itu. Nanya orang tua hanya dibilang biasa lah itu. Kalau telat bicara tapi biasanya jalan duluan kayak gitu-gitu. Itu kita jadinya tidak memeriksakan itu memang kelalaian ya mungkin ya kita karena kita juga nggak tahu informasinya pada saat itu memang belum terlalu banyak sih. Ya udah akhirnya benar-benar kita mengetahui adalah pada saat dia sekolah. Jadi saat dia ke pemikiran saya ketika saya masukin ke kelompok bermain, pikir saya mungkin nanti akan ada rangsangan dari teman-temannya gitu untuk dia berkomunikasi. Ternyata pada saat dimasukkan ke sekolah malah terlihat bahwa dia tuh berbeda gitu. Berbedanya gimana? Iya, jadi ternyata pada saat dimasukkan ke kelompok bermain, biasanya anak-anak kalau ketemu temennya kan akan bergaul ya, langsung berbaur gitu ya. Nah ternyata kalau dia malah enggak, dia malah memisahkan diri, dia main sendiri di playground. Ketika anak-anak masuk dia malah main sendiri. Main sendiri? Iya di playground namanya. Ngomong sendiri nggak? Enggak sih, ngomong sendiri sih enggak ya. Cuma dia main aja, main ya bagi dia tuh mungkin tantangan ya kayak main ayunan, main prosotan dan itu pun yang agak ekstrim gitu. Misalnya dia main ayunan itu bisa yang sampai 90 derajat gitu ya. Ini padahal dia masih 3 tahun. Dia nggak merasa takut nggak merasa takut sama sekali. Cekik aja malah. Iya, malah happy gitu loh. Malah happy ya? Ya happy ya, ketawa-ketawa. Terus kalau di prosotan padahal untuk anak normal iyalah, takut lah. Takut ya? Apalagi perempuan. Anak perempuan kan cenderung kan dia agak ini ya, ya bedalah sama anak laki-laki. Nah itu terus ternyata juga kontak mata nggak ada tuh. Jadi ketika gurunya manggil itu dia nggak peduli tuh gitu. Nah itu
Anda kalau suka kontak mata dengan dia? Iya, jadi makanya pada saat pas udah seperti itu tuh kita kalau manggil dia atau bicara sama dia, itu dia nggak akan bisa kita lihat bertatapan begini, pasti yang kesana kesini gitu kan, nggak bisa gitu. Nah itu waktu itu saya juga nggak tahu, belum ada ilmunya, jadi nggak terlalu tahu ya harus gimana. Ya udah dimasukin sekolah, terus dia nggak terlalu peduli itu sama lingkungan. Untungnya gurunya walaupun dia juga nggak punya ilmu, tapi dia punya hati ya sebagai guru gitu ya. Jadi ketika temennya berbaris masuk, itu pasti dia mengajak teman-temannya untuk memanggil anak saya gitu kan. Saya tuh di playgroundnya gitu kan, ntar dia panggil, ayo panggil teman kamu gitu. Itu nggak nengok, nggak apa gitu, nggak merasa bahwa dia dipanggil gitu. Itu jadi saya selama 1 tahun itu saya duduk di depan pintu kelas karena dia selalu ada di luar gitu. Itu setahun berjalan. Kemudian tahun keduanya di awal semester dia mulai masuk tuh, karena kan setiap hari dipanggil, mulai nengok terus mulai masuk ke kelas tapi keluar lagi, masuk kelas masuk lagi gitu. Terus begitu sampai tahun itu umur berapa itu? Itu ya udah masuk 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. TK. Dia kan masuk TK 3 tahun kan. Ya. Tahun 4 tahun. Terus udah masuk situ jadinya mulai bener-bener karena kesabaran dari si guru gitu ya, terus tiap hari dia merangsang menstimulasi ya, kayaknya tuh menstimulasi terus di kelas di luar gitu. Itu mulai ada perkembangan tuh, dia mulai mau tuh masuk ke dalam kelas duduk, terus walaupun dia tidak fokus, pasti di luar di dalam tuh pasti jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Terus dan ketika masuk mau ke jenjang berikutnya, si kepala sekolah manggil kan, dia bilang, Bunda ini anaknya sepertinya sudah harus masuk SD, walaupun mungkin perkembangannya dia mungkin belum, dia kan yang lain udah bisa baca, udah bisa nulis, udah bisa duduk tertib, ketika itu udah 6 tahun, dia belum bisa gitu, bicara pun belum yang 2 arah, kata-kata belum jelas gitu, walaupun sudah ada tuh mulai kontak mata tapi nggak yang intens gitu, jadi sebentar langsung hilang gitu. Terus dia kalau jatuh tuh nggak ngerasa sakit. Jadi ya mau jatuh berdarah kayak apa-apa, kecuali kita yang jatuh berdarah gitu ya, itu baru dia akan nangis. Tapi kalau dia jatuh sendiri ya mau jatuhnya berguling-guling kayak apa tuh nggak akan nangis gitu. Jadi kayak apa ya, nggak merasakan sakit, takut tuh nggak ada gitu. Terus soalnya gini, rumah saya kan dulu turunan, terus kita ngajarin dia naik sepeda tuh gitu ya. Nah, ngajarin naik sepeda tuh dia tuh naiknya dari atas. Padahal dia belum bisa. Jadi dia megang, coba dia berani itu tadi karena takut, dan dia orangnya tuh kayaknya penuh tertantang gitu. Misalnya harus bisa nih. Jadi naik sepeda dari atas itu turun, itu turun aja gitu. Turun gitu. Itu nggak berpikir itu di depan ada mobil atau apa gitu. Nah, itu pernah di satu waktu kayak gitu, tuh dari ujung sana dari belokan tuh ada mobil kan. Itu kita yang udah shock gitu, yang udah teriak gitu. Tapi di sepersecondnya itu dia langsung belok gitu. Gitu. Iya. Tuh yang punya mobil tuh sampai gini. Berhenti kan, dia kaget dong ada anak gitu kan. Terus dia langsung marah kan, dia, "Ini anaknya siapa?" Langsung marah-marah gitu. Ya udah, terus saya cuma bilang gitu, "Saya Pak, mohon maaf gitu." Itu ya diajarin ya anaknya gitu. Itu salah satu itu juga ya suka dukanya tuh dimarah-marahin orang. Udah, terus akhirnya kita pada saat dia mau masuk SD, karena gurunya bilang ini kayaknya harus dicek apakah dia punya kesiapan untuk bisa belajar di kelas yang lebih tinggi. Akhirnya saya masuk ke daftarin ke psikolog UI waktu itu, diperiksa. Ya ternyata memang ada kekurangan dari dia gitu. Waktu itu didiagnosanya MR, apa ya? Iya, MR. Ya, mental retarded waktu itu. Mental retarded. Karena kan dia karena diperiksanya hanya psikotes ya. Tes IQ. Tes IQ itu kalau misalnya ke di bawah rata-rata ya masuknya memang ke mental retarded itu gitu. Kalau sekarang namanya tunagrahita mungkin ya. Gitu. Nah terus cuman terus diarahkan untuk masuk sekolah luar biasa waktu itu. Terus saya cuma berpikir, saya melihat anak ini belajarnya tuh meniru, imitasi gitu kan, imitasi terus gitu. Jadi cuma pikir kalau saya masukin ke sana, terus dia bersama dengan anak-anak yang mungkin tidak bisa bicara,
Saya cuma mikir, saya mau dia bicara. Kalau saya masukkan ke situ, dia nggak akan bisa bicara dong, gitu kan. Jadi saya akhirnya mencari second opinion waktu itu. Saya waktu itu udah setelah itu kan disarankan terapi, kita terapi tuh ke rumah sakit Fatmawati. Nah, terus sambil saya cari tahu, saya nggak merasa puas nih dengan hasil diagnosanya. Terus kita cari tahu, saya mulai belajar, browsing dan sebagainya, sampai akhirnya diarahkan untuk ketemu dokter di klinik tumbuh kembang, waktu itu Yamed namanya, di daerah Cilandak. Ketemu lagi sama dokter tumbuh kembangnya dan di assessment ulang gitu. Nah, di assessment ulang, terus dilihat, terus dia langsung observasi, terus dia menjelaskan secara detail gitu bahwa anak ini ada keterlambatan di usia ini dikasih tahu tuh, ini stepnya begini Bu gitu. Terus ini ciri-cirinya masuk ke sini. Terus saya dikasih referensi buku. Waktu itu kan karena dia rental menterda, terus saya baca itu buku itu, terus sama kalau diagnosanya Pak yang berikutnya ini, dokter berikutnya dia bilang anak saya hiperaktif, jadi kurang konsentrasi. Jadi kalau di dunia BK tuh namanya ADHD. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Oke. Gitu. Jadi ADHD. ya gangguan pemusatan perhatian. ADHD kategorinya ya? ADHD. Terus saya baca dong bukunya gitu. Ya memang ternyata ciri-ciri yang ada di anak saya itu cocok dengan ciri-ciri di ADHD gitu. Dia impulsif, dia tidak fokus, kurang konsentrasi, sangat aktif. Itu semua ada di dia. Gitu. Dan salah satu itu tadi tidak merasakan sakit. Jadi kalau jatuh gitu apa enggak, terus nggak takut gitu. Impulsif itu kan gitu. Jadi itu ya, akhirnya udah, terus sama itu kita dikasih program terapi sama diet gitu. Diet itu kita nggak boleh, anak ini nggak boleh makan yang dari berbahan terigu, terus gula pasir, sama susu sapi, itu yang utama. Itu yang biasanya nggak, harus dihindari dulu gitu. Ya udah, PR kan bagi kita nih, selain dia terapi seminggu tuh berarti seminggu dapat 5 jam. Terapinya itu ada terapi wicara, okupasi, terus sensor integrasi, remedial, sama behavior. Itu kita lakukan seminggu 5 jam bergantian gitu. Terus juga melakukan diet. Nah, PR banget ya, karena kan dia udah dari awal nggak kita dietin. Jadi mengurangi makanan itu ya kita semua akhirnya diet di rumah, nggak ada, kita berusaha ganti roti dengan singkong. Terus roti dengan singkong? Iya, jadi kan yang nggak ada tepung terigunya ceritanya gitu. Kan. Jadi umbi-umbian lah gitu. Terus cemil-cemilannya. Terus nggak ada roti, nggak ada ciki-ciki, nggak ada indomie gitu, nggak ada mimian lah ya. Iya. Sampai sekarang itu? Ya enggak. Jadi dan kan dia udah punya adik-adik kan, ketika itu dia udah punya adik kan. Itu kan kita justru benar-benar juga mengkondisikan keluarga, anak dan semua yang ada di rumah itu untuk bisa mengikuti nih, supaya dia juga bisa mengikuti pola makan kita. Susu juga kan harus diganti pakai susu kedelai waktu itu. Cuman susu kedelai dia juga suka, akhirnya udah kita nggak usah minum susu, nggak apa-apa gitu ya, karena kan masih banyak. Susu tuh yang bahaya apa sih? Susu kalau buat susu sapi kan, susu sapi kasein, dia mengandung kasein itu yang nggak boleh. Yang bikin anak-anak itu biasanya kalau nggak ya agresif, atau ya tadi di pencernaannya bermasalah, sama gitu. Terigu sama susu tuh. Kalau terigu apa ya? Gluten tuh kandungan yang di dalam terigu. Ya bikin itu, anak apa? Bukan bikin anak sih sebenarnya, nggak cuma buat anak ya, mungkin kalau sekarang juga kan banyak tuh orang dewasa yang alergi gluten kan, karena dia sebenarnya buat pencernaan untuk yang sensitif tuh dia nggak bagus memang. Gitu. Kan dia bisa juga bikin ya itu tadi, ada kadar gula dalam darahnya jadi tinggi dan sebagainya kayak gitu. Jadi emang makanya kan ganti tuh tepung-tepungan, jadi kita ganti. Jadi tepungnya tuh kita pakai tepung beras, tepung tapioka, tepung singkong. Nah, itu kita mulai ganti. Nah, terus beralih tuh kita dia mulai masuk SD, tetap terus terapi. Itu saya terapi nggak hanya di klinik ya. Karena dia aktif banget, sekali gitu. Terus kita akhirnya mencari, apalagi ya gitu. Untuk konsentrasi akhirnya saya panggil guru lukis ke rumah.
Terus kita ikutkan dia klub renang. Klub renang tuh seminggu 7 kali latihannya, nggak Oh berhenti. ya, tiap hari. Tiap hari Senin sampai Bagus Minggu. renang ya. Ya alhamdulillah sih. Renangnya bagus ya. Jadi Ya dia itu punya jadi kelebihan pertama fisik ya. pertama kali renang itu Hah? latihan renang itu kita kan bilang lu guru sama pelatihnya, ini anak saya begini bisa nggak ikut latihan di sini gitu, karena saya pengen dia ada kegiatan setiap hari buat menghabiskan energi gitu kan, karena kan itu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam tuh tiap hari. Terus boleh Bu katanya gitu, oke. Jadi nah itu pertama kali latihan renang tuh kita bisa melihat tuh bahwa dia tuh tidak fokus, dan ini renang kan ada lainnya ya, lurus ya, dia bisa melintang tuh sini. Jadi nyebrang dari garisnya ke sini, jadi nggak pernah lurus terus begini. Itu latihan pertama tapi lama kelamaan lurus. Bukan ada bannya di ini. Kan kalau di klub renang latihan nggak Nggak ada. pakai ban, langsung Oke. lepas gitu. Jadi paling pakai Terus pelan. gerakannya bagus. Ya kalau sekarang udah ya, kalau dulu ya belum. Tapi Maksudnya ya, itu kan sejak awal dia punya kelebihan gerakan fisiknya bagus gitu ya. ya Pas dia renang, lebih cepat ya? cepat diajarkan, cepat bisa ngambang, cepat bisa. Cuman itu tadi ya mungkin ya kekurangannya itu tadi tidak fokus, Tidak jadi fokus. terus belum bisa, ya itu kan disuruh lurus malah belok gitu kan. Nah itu kayak gitu, jadi PR sekali waktu itu. Tapi ya untung kalau saya waktu itu cuma nggak ada target dia untuk, kalau nggak ada target untuk dia harus ikut lomba atau apa, enggak. Yang penting ada kegiatan. Ini adalah salah satu terapi juga untuk dia gitu. Jadi alhamdulillah ketika ikut renang itu konsentrasi belajar di sekolah lumayan lebih fokus sih. Oh ya? Ya, jadi lebih tenang. Oh gitu ya. Lebih tenang. Jadi ada hubungannya antara renang sama. Ya, sebenarnya ada kegiatan bukan renangnya sih, tapi adalah bagaimana kita mencari kegiatan supaya dia tuh energinya habis gitu, keluar kan dia hiperaktif. Kalau renang gimana? Energinya kalau Ya berlebihan tuh gimana? bisa di rumah ya bisa crowded ya, larian sana sini. Oh, gitu. Terus mungkin kalau nggak ada kegiatan yang kita alihkan dia bisa ngamuk-ngamuk, nggak jelas gitu loh. Jadi ngamuk-ngamuk nggak jelas lah gitu. Terus mungkin juga kalau mungkin pernah dengar misalnya anak ABK tuh suka menyerang gitu ya, itu salah satunya mungkin karena memang dia nggak punya kegiatan ya, jadinya jahil gitu, iseng ya, maksudnya kan dia juga punya tenaganya rata-rata kuat. Ya. Dulu waktu di sekolah tuh pernah juga masalah waktu di TK, waktu belum di terapi gitu ya. Jadi dia sebenarnya pengen bermain nih. Dia udah punya ada rasa interaksi sosial, udah punya nih. Udah mulai ada stimulasi, dia mau. Nah, dia ketika dia mau nyolek temennya, misalnya mau, "Hai," mungkin maksudnya begitu ya. Itu kenanya jadi digebuk gitu loh. Buk gitu. Jadi jatuh tuh anak gitu. Jadi ya udah Gitu ya? ya, jadi orang tuanya lihat kan marah. Kok kasar sih anaknya gini gitu. Terus pernah juga main pensil dia seneng sama anak saya, seneng memang bermain sama dia. Saat itu lagi pegang pensil karena lagi mau belajar nulis kan. Itu nggak sengaja ke ini. Itu yang parah banget sih. Ketusuk nih. Ketusuk siapa? Si anak ini temennya. Oh. Karena bercanda sama ini kan. Wah itu yang agak ini, karena si mamahnya telepon kan. Ya. Telepon saya marah-marah gitu kan, bilang gini ya segala macem lah gitu. Terus ya udah saat itu ya saya ya menerima bahwa ya anak saya memang punya masalah, dan ya udah saya minta maaf karena kekurangan. Terus kalau ya udah cari solusi gimana, kalau mau ke dokter anaknya ya kita bantu gitu. Ya. Itu waktu lahir, Bu Nisa, ada kelainan nggak sama anak-anak itu? Enggak sih, Nggak ada. enggak ada. Lahir normal gitu. Hah? Normal. Terus pas dilihat Normal. fisiknya nggak ada masalah. Hah? Kalau sejarah dari kelahiran sebenarnya normal sih, cuman kalau saya nggak tahu juga nih, mungkin bisa jadi waktunya ketika itu kan waktu kehamilan dia kayaknya tuh saya udah pecah ketuban duluan, cuman saya nggak ngerasa ya karena hamil pertama. Gitu jadi udah agak keluar semua gitu, saya kurang paham juga gitu. Cuman ya itu tadi, cuman alhamdulillah sih ketika lahir semua normal sih, normal gitu. Cuman kalau mau diurutin bisa jadi masalahnya. Terus pas kecil pernah sakit itu pernah nggak ada masalah. Ada masalah ya? Nggak ada masalah yang ini, malah cepet sih pertumbuhan dia tuh termasuk cepet justru gitu. Cuman yang lambat yang ngomong aja. Gitu, ngomong aja gitu. Dan kita kan karena kita memang kurang ilmu, jadi
nggak cepet tanggap gitu. Harusnya kalau memangnya udah tahu anak ini telat di luar, sebenarnya kan 18 bulan tuh anak itu udah bisa kelihatan bahwa dia tuh ada masalah atau enggak sebenarnya. Ini yang setelah saya belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya memang udah ketahuan pada saat 18 bulan ini kelihatan bahwa dia ada masalah, kita harus segera cek ke dokter. Kalau memang dia harus terapi ya terapi saat itu gitu. Jadi nanti ke depannya ya nggak ada apa-apa. Ini karena Jadi saya Anda ikut terapi, berbagai terapi ya buat ya ini ya. kalau terapi sih saya ikutnya terapi yang disarankan di situ aja sih. Kalau yang lain-lain sih enggak sih, itu tadi. Karena apa namanya, dia belajar lewat imitasi ya, dia meniru adik-adiknya ya, adik-adiknya ya sekeliling gitu. Jadi memang penting banget buat kita akhirnya membuat lingkungan tuh sekondusif mungkin supaya dia bisa meniru hal-hal yang baik. Soalnya lucunya gini, ketika terapi bicara, anak-anak yang autis, yang ABK, sebenarnya dia cenderung bicaranya bahasa baku karena kan dia diajarkan di situ pakai bahasa baku. Tapi kalau dia malah susah pakai bahasa baku karena apa? Karena dia sehari-hari kita mengikuti kita kan. Jadi misalnya kalau saya dulu soalnya pernah dikasih note gini. Iya bunda ini anaknya nggak mau disuruh bilang tidak karena dia bilangnya enggak. Nah itu jadi sebenarnya targetnya kan untuk dia bilang tidak. Kamu mau tidak gitu kan. Kamu mau ini tidak. Kamu suka menulis tidak. Nah kalau dia enggak gitu. Kamu ini enggak gitu. Nah itu karena kita ngasihnya kan bahasa sehari-hari gitu. Tapi ya itu yang lebih cepat sih diserap. Terus kalau sekarang gimana perkembangannya? Diserang ya alhamdulillah sih. Bagus. Alhamdulillah bagus gitu. Jadi kalau sekarang kalau kan saya kebetulan ikut komunitas ya. Komunitas dari orang tua anak-anak spesial yang kita ada pertemuannya. Dulu sih sering kalau sekarang selama pandemi nggak pernah kumpul sih. Tapi ketika kumpul kita bisa melihat jadinya anak ini memang yang anak saya agak kelihatan jadinya agak lebih dibilang kalau ngumpul sama mereka dia looks normally ya. Sangat terlihat biasa. Tapi ketika dikumpulin sama teman-teman yang memang tidak ABK ya emang kelihatan banget bedanya gitu. Dan bedanya ya saat komunikasi sih. Interaksi, nah itu kelihatan banget gitu. Seru sebenarnya. Seru ya. Tapi dulu waktu pertama kali tahu Anda shock nggak? Banget lah. Shock ya? Shock banget ya. Makanya dibilang orang tua ABK tuh akan mengalami tahap pada saat tahu itu akan ada tahap marah, terus denial, ya kan, terus akhirnya pasrah, baru terima. Gitu. Terima. Dan itu kita sudah melalui itu gitu. Terima ya. Anda nikmati aja ya. Iya. Nggak mau lama-lama lah kan kita harus mencari solusi buat si anak ini, gitu. Untuk sedih-sedih, marah-marah ya mau nyalahin siapa? Nggak ada yang udah gitu. Jadi ya harus segera bangkit dan mikir gimana caranya. Jadi Anda mencari pengetahuan tuh ke seminar, ke organisasi, ke perkumpulan, pokoknya saya tadinya gaptek dulu tuh gaptek pokoknya untuk masalah komputer browsing nggak ngerti lah ya. Tapi ketika punya dia, itu saya tiba-tiba jadi pintar, jadi sering browsing ya, browsing, ikut seminar ini, ikut pelatihan ini, terus ya jadi. Demi anaknya dibawa nggak waktu seminar? Enggak, titip lah. Titip. Nggak bisa belajar nanti. Oke. Terus kalau sekarang nih, Anda berkomunikasi, ngelihat matanya itu ini nggak? Sekarang untuk komunikasi sama dia agak kurang bisa nih, misalnya kita nggak bisa lama. Jadi kalau misalnya kita lihat mata nggak bisa begini lama ya, kita kan bisa berapa detiknya nggak bisa, paling sebentar langsung. Tapi untuk duduk diam bisa diajak bicara bisa. Jadi jangan itu tadi kadang-kadang kurang tektok misalnya kita tanya apa, ntar dia jawabnya apa gitu. Itu ciri banget ya kalau anak saya. Biasanya begitu biasanya umumnya. Oke, ini sekarang kan udah remaja ya. Remaja gitu udah punya perasaan malu kalau ada lawan jenis gitu. Ada ketertarikan sama lawan jenis gitu. Anda bisa ngeliat nggak itu? Iya, cuman kalau dia karena kebetulan kita sekolahin dia kan setelah lulus SD saya ngambilnya ke homeschooling. Jadi memang lingkungannya nggak banyak gitu ya. Jadi lebih banyak dia interaksi ngelihat sosok-sosok lawan jenis tuh ya selain sama lingkungan di rumah ayah, sepupu-sepupu, ya sama ini tokoh-tokoh di artis-artis lah gitu ya.
TV. ya TV Oke. ya. Terus kan dia udah bisa, anak ini kan cenderung pinter ya. Rata-rata tuh mereka sama gadget tuh cepet sih. Cepat. Iya, nggak usah kita ajarin, dia akan bisa sendiri sebenarnya. Makanya kenapa kalau sekarang tuh ada bilang nggak boleh dikasih gadget puasa, karena apa, kita kunci kayak gimana dia bisa sebenarnya, pinter sih gitu. Secara ini kita juga nggak tahu ya, kalau dibilang intelektualnya rendah tapi kok dia bisa gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi ya kita Terus kalau sosialisasinya ya ini masih sangat terbatas ya, dia masih. sebenarnya terbatas karena memang lingkungannya kan kita batasin juga. Dan tapi gini, kalau saya kenapa dia mungkin bisa seperti sekarang yang mungkin terlihat tidak terlihat beda sama yang lain, karena sejak kecil itu saya selalu memberikan kesempatan yang sama seperti anak-anak lain, seperti adik-adiknya. Jadi nggak pernah saya istilahnya saya kurung di dalam, nggak diajak kemana-mana. Saya mau kondangan, mau ke mall, mau ke pasar, mau ada acara ini, itu Diajak. pasti diajak dengan Dan cara. dia berperilaku nice lah di tempat umum Ya gitu, awalnya enggak dong. Enggak. Enggak, dulu pernah kita ke mall yang terus dia tiba-tiba tantrum, guling-guling. Oh ya? Pernah. Oh. Gitu. Paling kalau kayak gitu yang penting saya cuma melihat lingkungan, ada yang berbahaya nggak gitu. Kalau misalnya nggak ada yang bahaya, saya sih kadang saya diemin aja di guling-gulingan gitu ya, paling malu gitu aja. Tapi kita udah siap, saya, suami dan anak-anak itu yang Semakin lain jarang, kalau sekarang semakin jarang gitu. semakin jarang. Hah? Kita membiasakan untuk tidak malu nih punya saudara atau anak kayak gini. Jadi karena ya kalau memang harus dimarahin orang ya udah terima gitu. Tapi ya itu tadi, kita harus memberi ya pasti pengertian, nggak boleh, tidak boleh ya nangis di mall gitu ya misalnya. Tapi lama-lama dia ngerti kok. Gitu, ngerti. Jadi Terus kalau alhamdulillah kayak naik sepeda, naik motor, bisa. naik motor bisa. Coba ya nggak saya kasih gitu. Makanya anak ini tuh cepet gitu loh. Iya, Diajarin tuh naik cepet. mobil? Oh, nyetir mobil belum? Belum lah. Belum ya? Cuma motor ini gitu cepet juga. Kalau motorik halusnya bisa apa? Bisa. Untuk sekarang Bisa, bisa. ya? Dulu nggak bisa. Makanya Apa motorik halus yang diajarkan? dulu banget ya waktu dia masih terapi itu gurunya kan ya menulis ya cara megang pensil tuh, misalnya dia mengambil biji-bijian gitu. Nah biasanya saya juga di rumah akan aplikasikan itu di rumah bareng sama adik-adiknya. Jadi saya jadikan sesi terapi Bikin di kopi rumah. gitu bisa, Ya, bikin kopi sesi terus terapi di rumah tuh jadi terapi. kopi, kemudian gula, kemudian air panas diaduk, Iya. tek-tek. Itu kan Sekarang udah bisa. perlu motorik halus ya. Iya, iya, benar. Bisa kan? Alhamdulillah sekarang udah bisa. Bapaknya ngerokok, korek, tek, Bisa. bisa. Sekarang udah bisa. Belanja ke warung gitu. Nah, ini yang masih kurang di dia adalah masalah pengelolaan uang. Jadi justru kalau ke warungnya bisa. Oke. Tapi kalau kita kasih uang, misalnya bentuknya besar, itu belum tentu kembali. Karena dia akan cuma ngasih, udah, gitu loh. Nggak ngeliat tuh duitnya berapa, gitu. Saya pernah Belum soalnya. ajarin. Udah, cuman emang dia kan memang itu. Jadi kelemahan dia sampai saat ini kan udah terapi segala macam nih, bagus. Ternyata dia ada yang masih tertinggal di sini kognitif di angka, di matematika. Jadi di kalkulia ya jatuhnya ya. Ya. Gitu. Jadi dia untuk berhitung itu Jadi agak selama susah. ini Anda selalu nemenin dia ya? Iya. Menemani, tapi kita ya pun kalau misalnya kita suruh itu kita dalam pantauan. Soalnya pernah juga saya suruh dia ke supermarket yang dekat rumah. Waktu itu ada supermarket yang besar ya, atau dulu ya, saya suruh kasih uang, saya kasih catatan, saya bilang, "Mbak, kamu beli ini ya sesuai catatan ya." gitu. Iya, oke gitu. Udah dia beli, pas balik saya suruh misalnya ternyata yang dia beli tuh ukurannya besar-besar. Jadi kan harganya jadi sebenarnya kan mahal, tidak sesuai dengan uang yang saya kasih kan. Tapi untungnya si emas yang di dalam itu dia nggak dia cuma ngasih aja tuh, ngasih bawa pulang. Saya mungkin ya itu tadi ya, mungkin komunikasi dia yang kurang, mungkin dia juga merasa bahwa ini anak ini ada masalah. Terus dia suruh pulang ngambil uang. Yaudah saya balik ke sana langsung bayar sih gitu. Nah itu jadi kayak gitu. Kalau kayak bikin kue misalnya bisa? Bikin kue selama udah ditaker bisa. Bisa. Asal jangan disuruh lihat
timbang ya 50 gram itu belum tentu bisa karena ya itu tadi kan masalahnya dia kan membaca angka ya. itu yang kelemahannya pada bisa, iya, berhitung. kognisi ya. Ya. Kalau niru bisa ya. Niru bisa. Karena ya aneh kan. Enggak, itu kan meniru itu salah satu cara belajar manusia meniru. Iya, ya kan? iya. Jadi dia meniru, makanya kita meniru. Ini sebenarnya mungkin yang di kognisi itu kan menganalisa ya, ya, pemahaman, ya kan? Ya. Agak memahami. Rumit ya, nggak bisa. Itu kan anak-anak ini udah dewasa ya, udah 21 tahun ya, udah gadis. Anda selama ini masih belum bisa melepaskan dia ya? Kapan dia bisa dilepas secara mandiri gitu? Dalam arti gimana nih mandiri? Benar-benar disuruh hidup sendiri atau ya, gimana? Anak kan nggak bisa juga nemenin dia, gitu kan anak. Ya kita punya keterbatasan lah. Gimana itu? Planning Anda itu gimana? Ini kalau saya dari pertama justru gini, ketika saya terapikan, sebenarnya ada dua sebenarnya pilihan orang tua, harus melatih kemandirian dulu atau pendidikan dulu gitu pilihannya ya. Nah waktu itu saya lebih memilih saya melatih kemandirian, jadi agak mengesampingkan pendidikan. Jadi bukan berarti kan kalau dulu tuh gini. Kalau misalnya mau sekolah, cari sekolah yang bagus, ada shadow teacher. Jadi shadow teacher. Jadi jadi setiap sekolah kan ada sekolah reguler tuh. Nah, sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus tuh namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi harus menyediakan shadow teacher. Nah, shadow teacher tuh kita yang membiayai itu orang tua. Itu besarannya zaman dulu ya, zaman anak saya masih kecil aja udah 1,5 sampai 2 juta per bulan. Belum kita harus terapi gitu kan. Nah, jadi saya lebih memilih, saya mementingkan, saya mendahulukan terapinya. Saya cari sekolah yang negeri. Waktu itu saya negeri kan nggak bayar ya gitu. Jadi di situ, jadi makanya saya lebih fokus ke kemandirian. Karena di terapi itu kan akan dilatih itu tadi. Behavior terapi itu dia dilatih untuk bagaimana dia berperilaku dan sebagainya. Tuh di rumah lagi itu tadi karena dia suka meniru. Dan sangat suka, jadi kalau saya melakukan apa dia suka gitu. Ya udah, jadi dia belajar menyapu, mengepel, pekerjaan rumah tangga lah ya. Itu kita ajarkan, ya akhirnya sekarang saya bisa melepas dia untuk mengurus rumah. Mengurus rumah ya? Ya, itu udah bisa. Jadi kalau misalnya saya tinggal pergi seharian, itu saya pulang ke rumah dalam keadaan rapih. Ya, cucian piring bersih, jemuran sudah diangkat, kadang sudah disetrika, rumah sudah disapu, dipel gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau kontak dengan alam gitu, misalnya dia berada di kebun atau di taman, melihat bunga, melihat kupu-kupu, gitu, gimana itu responnya? Kalau sekarang sih sudah responsif ya, sudah responsif. Oh itu bagus sekali gitu, udah gitu. Bisa ya? Udah jauh sih, udah jauh lebih baik lah ya kalau menurut saya. Makanya kenapa dia jadinya kalau sekarang orang melihatnya tidak seperti anak ABK sih. Tidak. Ya kalau saya ada di lingkungan ABK tuh selalu ditanya, emang kenapa? Kayaknya nggak apa-apa gitu. Tapi kan sampai dia tidak dibilang nggak apa-apa kan kita ada prosesnya. Yang orang mungkin nggak tahu. Panjang ceritanya. Panjang. Itu kan mereka nggak tahu kalau saat itu saya kena pukul, saya kena cakar, adik-adiknya juga gantian kena pukul, kena cakar gitu. Itu maksudnya kondisi rumah tuh selalu setiap hari rusuh dan ramai. Gitu ya. Pintu rumah digabruk itu sampai copot, engsel-engsel. Kan knows. Gitu. Dan saya nggak pernah sih cerita-cerita karena menurut saya harus menceritakan sesuatu yang selalu baik gitu karena itu doa kan. Iya. Gitu ya. Sekarang posisinya apa deh? Sekolah di mana? Sekarang sudah lulus SMA, tapi dia ngambil paket ya. Waktu karena dia homeschooling kan. Gitu. Rencananya kan dia lulus itu tuh sebelum pandemi. Rencananya memang dia kan semangat belajarnya tinggi. Dia sangat suka sebenarnya bersosialisasi gitu. Nah sementara kita sama ayahnya tuh berpikir untuk sosialisasi kita perlu banget membekali dia sebenarnya hal-hal yang kayak baik benar, terus bagaimana memilih teman itu kan yang belum bisa dia pahami.
Nah itu jadi kita agak protek di situ. Jadi jadi kita belum memberi kesempatan dia untuk sekolahan dan kebetulan pandemi. Jadi memang nggak kita daftarkan dulu untuk sekolah Oke. di apa Karena pandemi ya, kampus-kampus. setelah pandemi mungkin bisa kuliah Ya ya. untungnya sih sekarang ini Kuliah apa kira-kira? ya kalau untuk dia tuh biasanya untuk anak-anak remaja berkebutuhan itu jurusannya harus vokasi ya. Vokasi. Vokasi itu kan dia banyak praktek ya. Oke. Kayak misalnya pertanian, kalau di IPB itu udah ada vokasi itu dia ada kuliner, ada pertanian, ada perkebunan. Nah itu jadi ada yang bikin bakso, dia tuh dari ikan, memelihara ikan dan sebagainya gitu. Terus bisa juga dia kalau emangnya dia itu kan IT juga banyak yang bisa. Rata-rata mereka juga ada yang masuknya desain grafis gitu-gitu. Tapi rata-rata itu yang benar-benar memang suka banget sama teknologi dan biasanya dia nggak verbal. Jadi justru kurang Verbalnya kurang. gitu. Tapi Non verbalnya bagus. Bagus gitu. Dan terutama dia bisa sangat baik belajar lewat imitasi ya, meniru ya. Ya, sebagian. Kalau anak saya ya. Kalau anak saya ya, tapi kan nggak semua kayak gitu. Ada temennya yang misalnya kita tanya, saya lahir tahun 70 misalnya, apa 75 gitu. Nanti dia udah langsung, oh berarti ibu umurnya sekian, lahirnya hari ini gitu. Jadi kayak udah langsung ger gitu ya. Ada kalender tahun itu kebaca sama dia gitu. Bisa? Ada, kalau mau ketemu bisa. Maksudnya gimana? Saya lahir tahun Misalnya, 70. Ya, nanti dia akan langsung, oh bapak itu ya, waktu itu lahirnya hari ini ya, tanggalnya ini ya gitu. Wow, bisa nebak? Bisa. Dan benar? Benar. Gitu. Loh, saya kan cuma nyebut tahunnya. Hari dan umur. Oh gitu. Hari dan umur. Dia langsung bisa ngitung sendiri. Saya tanggal lahir 12 Juni. Ya, tahun misalnya berapa? 70 gitu. Dia langsung hari lahirnya misalnya hari Minggu ya. Terus berarti umurnya sekarang sekian. Jadi langsung nebak. Oh, bisa dia? Iya. Ada. Wah, itu luar biasa kalau gitu. Iya, ada. Iya. Dan benar? Benar. Ya kita nggak tahu ya dia tuh itu udah ada yang udah masuk rekor muri soalnya yang begitu. Siapa ya namanya, saya juga lupa waktu itu kemarin. Soalnya kita kan ini lagi kumpul nih selama pandemi ini, kebetulan orang tua anak spesial yang remaja kita sudah punya kumpulan dan sering kumpul, dan kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan secara Zoom ya, gitu. Jadi alhamdulillah sih, walaupun dia sekarang nggak kuliah, tapi dengan pertemuan via Zoom jadi kayak kuliah online. Gitu. Jadi Anda pergi ke seminar, Anda baca buku, Anda mengunjungi teman, Anda ke terapis, Anda ke rumah sakit, sharing. Anda juga sering diminta jadi pembicara gitu? Iya. Hah? Iya juga sih. Sharing ya? Iya, sharing. Ya. Apa nama komunitasnya? Forkesi, Forum Keluarga Spesial Indonesia. Forkesi, Forum Keluarga Spesial Indonesia. Iya. Itu dari orang tua. Komunitas orang tua. Ya. Yang punya anak. Tapi ya nggak semua orang tua sih, kita membernya ada juga terapis, psikolog, guru-guru, pokoknya orang-orang yang peduli dan mau tahu tentang ini gitu. Jadi kita tujuannya tuh ya itu tadi men-share, mengajak orang tua untuk jangan menyerah gitu ya. Terus fokus pada bagaimana membantu, bukan pada bagaimana mencari penyebabnya. Gitu. Bukan pada mencari penyebabnya, tapi bagaimana kita membantu anak ini untuk bisa menjadi pribadi mandiri. Penyebabnya susah lah ya. Susah. Ngapain? Iya, karena nanti nyalahin dokter, nyalahin obat, betul. Nyalahin orang tua, nyalahin suami. Bagaimana anak bisa survive gitu ya? Ya, betul. Itu tugas yang sangat berat itu saya kira. Tapi sangat mulia gitu kan. Anda tetap semangat ya? Semangat dong. Semangat ya? Semangat. Suami juga semangat ya? Semangat ya? Justru kekompakan kita pasangan dalam mendidik anak ini tuh justru harus yang utama. Karena Anda nggak bilang lagi, nggak nanya lagi why me gitu. Udah enggak lah sekarang. Dulu ya. Dulu ya sempat sama suami juga gitu. Kenapa gini ya? Kenapa kita dikasih anak kayak gini ya? Terus kita harus bagaimana gitu. Terus ya begitulah gitu. Cuman ya sudahlah. Jadi sebenarnya semua orang punya masalah ya. Punya masalah. Gitu. Masalahnya ada yang beda-beda gitu kan. Ada punya anak normal terlalu berani akhirnya misalnya apalah
terjadi sesuatu juga gitu kan. Ya, makanya semua harus disyukuri intinya. Harus disyukuri ya. Ya, makanya kan kalau kita lagi acara BK, lagunya The Massive pasti yang akan jadi soundtrack. Yang mana itu? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya nggak tahu lagu The Massive. Nanti cari ya. Oh, lagu The Massive itu jadi Iya, lagu. jadi lagu kebangsaan ya. Ketika Gitu. ada pasti suka dinyanyiin gitu, karena itu tadi, hidup ini adalah anugerah. Oke. Jangan menyerah. Coba Bang, bisa nggak Bang? Iya tahu. Jangan menyerah gitu. Gitu ya. Hidup ini, gitu kan? Ya? Begitu ya? Gue lupa deh nadanya. Nanti cari ya. Gitu ya? Tak ada manusia Oke. yang terlahir sempurna. Gitu. Jangan kau sesali. Gitulah. Betul. Jadi itu jadi soundtrack kita ketika kalau kita ngumpul ya, untuk menguatkan sebenarnya, memberi semangat kepada para orang tua, jangan menyerah gitu. Mendapat anak ABK itu bukan akhir dari kehidupan kita, tapi justru membuat hidup kita lebih bermakna, lebih manfaat. Luar biasa. Jadi ini anak ABK juga kan, kita nggak pernah mengharap anak ABK kan, tapi ya ini udah terjadi. Kalau kita percaya takdir ya kita terima ya. Iya. Tapi tentu saja kita harus berusaha. Iya. Ini titipan Tuhan kan. Dalam bahasa agamanya kan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan buat kita gitu. Betul. Bu Nisa, ini ke depan nih, harapan Anda nih apa? Kira-kira apa yang Anda harapkan dari komunitas, dari masyarakat lah ya? Dari masyarakat Dari masyarakat ya. Orang kan sering nggak paham anak-anak tentang guling-guling. Itu anak siapa itu? Kan gitu kan? Jadi kalau lingkungan kita kan belum ramah sama anak-anak seperti itu, sama kehadiran mereka gitu kan. Betul. Kalau di luar ya, setahu saya kursi-kursi di bis itu udah disediakan, ini buat difabel, ini buat orang tua gitu. Di sini kan belum. Apa yang Anda harapkan dari, karena kan Anda nggak mungkin bisa membesarkan anak Anda tanpa dukungan. Iya, betul. Ya kan? Makanya itulah adanya komunitas yang kita bentuk ini, yaitu tadi salah satunya selain untuk menghimpun orang tua, mengedukasi orang tua baik yang spesial maupun yang enggak, juga memberi masukan-masukan kepada pemerintah khususnya gitu. Untuk menjadikan Indonesia jadi ramah terhadap ABK gitu tadi. Makanya kita juga ada ramah ABK ya. Kita kan ada kampanye ramah difabel, ya ramah disabel, ramah ABK belum ya? Iya. Sebenarnya kalau sekarang ini dia masuknya ke difabel sih. Difabel. Cuman memang sebenarnya difabel terlalu luas ya, karena orang tuh berpikirnya difabel kan yang tuna-tuna ya, yang buta, yang segala macam. Justru yang memang yang gangguan dalam segi intelektual ini yang belum terlalu muncul gitu. Dan ini pun sebenarnya sekarang udah mulai nih gitu. Kalau mungkin sering dengar autism, where to autism segala macam, itu yang orang-orang tuh taunya anak ABK tuh autis. Padahal beda. Padahal banyak, bukan autis saja. Autism banyak sekali. Satu bentuk aja. Satu diagnosa itu. Banyak macam-macam. Autis aja ada turunan sendiri. Selain autis tuh ada Down syndrome, ada cerebral palsy, kemudian ada lagi itu simptom-simptom lainnya deh. Terus yang si autis ini juga turunannya tuh bisa ada ADHD, ADD, ada Asperger, gitu, PDD-NOS dan sebagainya. Pokoknya macam-macam gitu, dan macam-macam itu cirinya ada khusus-khusus sendiri. Penanganan juga beda-beda. Makanya kita nggak bisa bilang kamu dengerin saya, ikutin saya, nggak bisa juga gitu. Tapi ketika kita berbagi, misalnya sharing, ambil yang menurut bisa kita diambil, tapi bukan berarti sama penerapannya ya, gitu. Karena masing-masing anak pasti beda. Dan yang paling tahu tuh orang tua, makanya kenapa kita juga sebenarnya mengajak banget kepada orang tua untuk peduli dan benar-benar kalau bisa sentuh anaknya langsung, jangan dititipin. Kan yang sering kita lihat nih,
Anak terapi, diantar sama supir, diantar sama mbak. Hmm, Sebenarnya yang perlu adalah sentuhan dari orang tuanya langsung. sentuhan kasih sayang ya. Iya, itu lebih cepat untuk membangun si anak menjadi lebih baik sih, kalau Oke, saya lihat ya, gitu. oke. Baiklah Bu Nisa, Hmm, atas waktunya ya. Terima kasih. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan orang-orang bisa dengar pengalaman Anda sebagai eh, ibu dari seorang anak yang ABK ya. ya, Ini adalah titipan Tuhan juga yang harus dijaga. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak seperti itu. Tapi ya itulah hidup ya. Manusia nggak ada yang sempurna. Terima kasih sekali lagi waktunya. Kita tutup saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.